Scene 1, take 1, and action. Halo sahabat Osaka, selamat datang di Podsaka, podcastnya Osaka. Nah, podcast kali ini merupakan kolaborasi antara OSIS dan jurnalis di Osaka. Halo sahabat Osaka, selamat datang di Podsaka, podcastnya Osaka. Nah, sebelum itu gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi sebelum kita mulai, ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Sasi yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, dan juga kenalin, aku Marsandia, bisa dipanggil Utri, akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, di sini juga kita bersama Utri yang merupakan salah satu siswi Osaka yang mempunyai segudang prestasi. Nah, sebelum itu boleh nggak di-spill dikit nih tentang prestasi apa aja yang baru-baru ini didapat? Oke, jadi aku tepatnya bertim udah menyumbangkan juara 2 lomba mini newspaper akhir-akhir ini. Wih, keren banget ya. Utri ini banyak kali loh prestasinya guys. Terus Utri ini kan termasuk salah satu siswi Osaka yang lagi menempuh pendidikan. Dan kita juga lagi menempuh pendidikan juga. Nah, tapi sebagai seorang remaja kita nggak mungkin terlepas dari istilah pacaran. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu hubungan remaja dan juga pendidikan, menurut Utri, apa sih perasaan terhadap lawan jenis itu? Oke, jadi menurut tanggapan aku sendiri, perasaan terhadap lawan jenis itu merupakan sesuatu hal yang wajar dan manusiawi ya. Karena terutama apalagi kita di masa SMA gini, kita lagi berada di masa-masa pubertas. Nah, karena secara otomatis karena semua remaja itu mengalami masa pubertas, jadinya setiap remaja pasti pernah yang namanya punya perasaan terhadap lawan jenis. Apalagi didukung dari banyak faktor, contohnya kayak cinlok ataupun dari first impression kayak karena cantik atau ganteng. Nah, itu sih menurutku dan itu merupakan hal yang wajar. Apalagi disesuaikan aja dengan batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu gitu sih. Oh iya, tadi ya pendapatnya Utri tentang perasaan terhadap lawan jenis itu yang dimana bisa muncul kapan aja, di mana aja, dari cinlok, dari first impression, bahkan dari temenan juga bisa ya, tiba-tiba ada rasa suka gitu. Nah, secara biologis kan itu termasuk hal yang wajar ya bagi kita, dan itu suatu perasaan yang nggak mungkin kita elak dan pasti bakal lost aja gitu ada perasaannya itu. Nah, bisa nggak sih di-spill dikit cerita tentang pertama kali kamu ngerasa suka gitu sama orang? Oke, jadi ini suruh cerita ya, cerita singkat apa panjang nih? Singkat aja ya. Oke, jadi pertama kali aku mulai punya perasaan terhadap lawan jenis itu tepatnya waktu SMP. Dan itu pun aku pertamanya nggak sadar itu ya, wajar juga nggak sih, kan nggak semua remaja yang langsung paham tentang cinta-cintaan ataupun punya perasaan terhadap lawan jenis kan. Nah, kalau Sasi sendiri kapan sih Sasi mulai pertama kali muncul benih-benih kayak gitu? Aduh, dicerita juga nih ya. Kalau Sasi sendiri sih mungkin kayak remaja pada umumnya mulai suka tuh pas kita mulai SMP ya. Dan dimana juga pada saat itu sih cuma temenan aja, cuman kayak diciciin gitu sama temennya. Yang awalnya sih mikirnya kayak ih apa sih nggak jelas sekali gitu, cuman makin kesini tuh kayak makin ngerasa oh kayaknya aku udah rasa sama dia gitu sih. Serupa sih sama Sasi, pertama aku juga nggak sadar kan, kayak kira cuma teman-teman asik aja, tapi lama-kelamaan mulai dewasa, mulai ngerti, dan akhirnya aku sadar ternyata aku punya perasaan sama satu orang ini, gitu sih secara singkatnya. Oh berarti gitu ya, dari awalnya teman terus jadi suka, mirip-mirip lah kita gitu ya, dari awalnya teman gitu. Nah, berbicara nih tentang perasaan lawan jenis, perasaan ini kan bakal kita kaitin dengan kata pacaran. Nah, menurut kamu pacaran itu tuh didefinisikan sebagai apa? Oke, jadi menurut aku pacaran itu dimana dua orang yang berlawanan jenis tentunya itu memulai satu hubungan yang didasari dengan komitmen, sehingga membuat kedua belah pihak tersebut merasa senang atau bahagia. Nggak cuma bahagia dari visi aja, tapi secara rohani juga kan. Tapi nggak cuma itu, aku lebih mengartikan pacaran itu kita tuh punya komitmen untuk grow atau berkembang bareng, mulai dari mindset, visi, mental, dan lain sebagainya. Mungkin emang aku juga menurutku tuh pacaran tuh nggak cuma main-main aja,
kayak ya walaupun belum tentu nikah tapi kan kita harus bisa dapat feedback positif dari adanya pacaran ini gitu. Makanya kayak contohnya misalnya dengan pacaran itu kita bisa jadi lebih dewasa karena kan namanya pacaran lebih dewasa itu kita nggak cuma tentang diri kita sendiri tapi gimana kita punya komitmen sama orang ini. Nah itu sih menurut pandanganku kan perspektif orang beda-beda. Kalau Sasi sendiri gimana? Kalau menurut Sasi, pacaran itu mungkin kayak orang pada umumnya ya, pacaran itu merupakan hubungan antara dua orang lawan jenis yang memiliki perasaan satu sama lain, yang saling suka dan mencari kebahagiaannya masing-masing. Mana juga mungkin kebahagiaan itu tuh berasal dari kepuasannya dia untuk mendapatkan si cowok atau si cewek ini atau yang lainnya gitu. Itu sih kalau dari pendapatku gitu. Serupa sih, sama juga. Nah gitu sih, kan mirip-mirip aja gitu, mungkin secara umum kayak gitu ya. Nah tadi kan udah ngomongin pandangannya Utri nih. Nah terus pendapatnya Utri tentang anak-anak remaja seusia kita yang sudah mulai pacaran itu gimana? Oke, jadi sama yang kayak aku bilang tadi, karena pacaran itu menurutku hal yang wajar. Selain karena masa pubertas, pacaran itu juga bisa kita jadiin hal-hal positif, contohnya sebagai support system. Apalagi kita remaja yang mentalnya masih naik turun atau bisa dibilang labil, itu pasti perlu banget seseorang untuk support, apalagi jika kita ada di dalam masalah atau lagi ngedown gitu. Selain itu pacaran juga bisa kita jadiin tempat healing, hiburan dan lain sebagainya. Nah, dari situ tuh aku mikir kayak jadi wajar sih anak-anak zaman sekarang tuh memang banyak yang udah mulai hubungan pacaran. Itu sih menurut pendapatku mengenai hal itu, pacaran. Oh berarti merupakan sesuatu yang wajar ya di kalangan kita, apalagi mungkin awalnya itu kan masih bocah gitu kayak nggak tahu pacaran itu. Sekarang ada tumbuh rasa pacaran itu mungkin emang dari diri masing-masing ya. Emang gini bentuk alam. Bentuk alam. Ya alami gitu ya, dari alam itu. Dan kamu sendiri ini lagi ada di suatu hubungan gitu atau enggak? Oke, kalau aku sendiri ya aku sedang menjalani suatu hubungan sama seseorang, tapi itu mengarah ke privasi sih sebenarnya. Oh berarti lagi berada di suatu hubungan ya. Terus dari hubungan yang kamu jalani saat ini ada nggak pengaruh atau dampak yang kamu rasakan sama di hubungannya itu? Oke, sama yang kayak aku bilang tadi juga, karena menurut sudut pandangku tuh pacaran nggak cuma dipakai main-main aja. Tentunya aku ngambil beberapa dampak positif dari pacaran ini. Misalnya dulu sikapku tuh childish atau kekanak-kanakan banget, sekarang bisa lebih dewasa. Dengan mengambil keputusan tuh selalu ngelihat sudut pandang orang lain juga. Selain itu juga aku ngerasa lebih pede dan lebih bisa menghargai diri sendiri, karena di sampingku ini selalu ada orang yang support dan selalu menghargai setiap hal yang aku lakuin. Contoh dekatnya itu kayak lagi ngerjain tugas sekolah, terus ikut-ikut kegiatan positif kayak lomba-lomba di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu sih yang aku rasain saat ini. Oh berarti banyak ya pengaruhnya ya, pengaruh ke Utrinya misalnya kayak yang dari kekanak-kanakan bisa lebih dewasa, ini mana juga kita kan kalau misalnya di suatu hubungan terus bisa mengambil keputusan ya, apalagi dari keputusan sendiri maupun keputusan bersama, dan juga bisa mendapatkan apa ya pendapat orang lain nggak hanya dari pendapat kita masing-masing gitu, dan bisa lebih pede juga ya mungkin karena dibilang cantik, dibilang ganteng gitu, jadi kayak lebih insecure-nya nggak ada gitu. Ya tidak, insecure-nya nggak ada ya. Nah terus bicara tentang pendapatmu tadi tuh, kan orang-orang tuh berbeda-beda ya, ada yang pro, ada yang kontra tentang hubungan pacaran itu, dan yang masih berpikir bahwa itu negatif itu kan masih banyak banget ya. Nah dari kamu sendiri ada nggak sih tanggapan buat orang-orang kayak gitu? Benar banget, setiap orang memang punya pandangan yang beda-beda tentang pacaran. Di lingkunganku pun aku juga banyak nemuin perspektif yang beda-beda tentang pacaran. Masalah pacaran membawa dampak negatif itu bergantung lagi ke masing-masing pribadi sih menurutku, karena kan bergantung dari cara mereka berpacaran. Nah kalau mereka berpacaran cuma ngedate, ngebucin, dan ngabisin uang orang tua aja, itu bisa dibilang pacaran yang berdampak negatif sih bagi aku. Beda lagi kalau pacaran yang berdampak positif itu kayak kita tuh punya komitmen untuk berkembang bareng. Misalnya tuh udah kayak yang tadi aku bilang, kayak dengan ikut-ikut kegiatan positif bareng, ngelakuin hobi bareng, yang tentunya bisa berdampak baik bagi diri kita sendiri. Nah, ya apalagi kita kan masih remaja yang menempuh pendidikan, tentunya itu bakal ngaruh banget kan. Itu sih pendapat aku, jadi emang nggak semuanya negatif, ada pasti positifnya bergantung dari cara kita berpacaran aja sih. Berarti itu tergantung diri orang masing-masing lagi ya. Gimana dia ngejalaninnya, mau dia bawa dia ke positif maupun ke negatif.
itu buat teman-teman di rumah juga harus tetap bawa pacaran itu ke negatif ya, jangan ke positif. negatif, ke positif maksudnya. positif. Ya ampun, salah. Lanjut. Nah, tadi kan udah dibahas nih dampak positif sama negatifnya. Terus di kalangan kita tuh pasti populer dengan kata-kata yang berhubungan sama asmara, cinlok gitu ataupun yang lainnya. Nah, ada salah satu kata yang mungkin lagi booming-boomingnya ya, yaitu ada kata ghosting. Nah, kau pernah dengar nggak sih kata ghosting itu? Aduh, udah sering banget sih dengar kata-kata ghosting, tapi aku bingung sih, kenapa sih kok bisa dinamain ghosting ya? Kira-kira Sasi tahu nggak kenapa? Mungkin kalau menurut saya itu ghosting itu berawal dari kata ghost yang artinya itu kan hantu ya. Mungkin orang-orang tuh berpikir bahwa orang itu datang terus dia itu menghilang kayak hantu aja gitu, makanya mungkin disebut ghosting. Atau mungkin dulu sering kita kenal dengan kata digantung gitu ya, kayak nggak dikasih harapan gitu. Ya benar sih, serupa sih sama tanggapannya Sasi. Jadi menurut aku istilah ghosting yang sempat populer di kalangan anak remaja itu dimana dua orang yang masih dalam konteks berteman atau bisa dibilang lagi di masa-masa PDKT, tapi salah seorang dalam hubungan itu menghilang. Bisa dibilang dia kayak memberikan harapan palsu atau kita sebut apa sih biasanya? Oh, PHP. Ya, PHP. Nah, mungkin karena orang yang ngeghosting ini punya suatu alasan tapi nggak dikomunikasiin dengan baik sama orang yang kena ghosting, jadinya seringkali orang yang kena ghosting ini selalu berprasangka buruk dan akhirnya galau-galau nggak jelas gitu. Nah, itu sih tanggapan aku mengenai perghostingan. Tapi kalau dari aku sendiri memang belum pernah dighosting sih, tapi aku punya gambaran besar gimana rasanya dighosting. Oh, berarti udah sering ya dengar dari teman-temannya Iya, gitu. teman sih utamanya. Nah, makanya kayak aduh aku ngerasa aku nggak apa itu sering curhat dari ghosting, akhirnya kayak aku tahu rasanya gitu. Jadi kayak Iya, gitu ya, benar. padahal belum pernah gitu kan. Nah, terus kalau orang-orang di ghosting itu kan pasti bakal kayak galau ya. Habis jadi di ghosting itu pasti kayak nemu kayak rasa capek banget abis di ghosting gitu-gitu atau yang lainnya gitu kan. Nah, bakal bikin SW, SG, kalau kayak scroll muncul galau gitu Sering misalnya. banget sih itu. Sering banget kan. Nah, terus ada nggak sih tanggapan atau pesan yang mau kamu sampaikan buat orang-orang yang lagi di ghosting, lagi ngegalau gitu, atau buat penonton di rumah gitu? Oke, banyak sih sebenarnya aku mau sampein ke orang-orang kayak gitu. Cuma aku sampein intinya aja sih. Jadi buat kalian yang sering kena ghosting ataupun sering galau-galau itu, mending kalian fokus dulu deh ke diri kalian sendiri dulu. Lihat diri kalian sendiri. Di dunia ini yang bikin senang tuh nggak semua tentang pacar. Masih banyak hal-hal positif yang bisa bikin kita senang kayak keluarga, teman, bahkan diri kita sendiri pun bisa bikin kita senang. Jangan sampai karena satu orang yang bikin kalian galau itu menghambat perkembangan diri kalian. Seharusnya kalian udah jadi orang terbaik versi diri kalian sendiri, tapi malah kehambat gara-gara satu orang ini. Pokoknya jangan sampai deh. Intinya kalian tuh harus fokus dulu ke diri kalian sendiri, daripada buang-buang waktu juga kan kalian mikirin atau galauin hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Itu sih yang mau aku sampein, semoga ngena ya. Nah, berarti itu ya yang tadi bilang sama Utri, kalau misalnya kita tuh nggak boleh larut-larut dalam kesedihan gitu, harus tetap harus tetap bangun gitu. Habis mungkin emang sih rasanya sakit gitu ya, mungkin galau-galau, tapi nggak boleh terlalu larut gitu. Kita harus bangun gitu Move ya. on ya. Ya kita harus tetap move on ya guys, ingat gitu. Nah, mungkin sakit tapi ya gimana namanya hidup. Emang capek sih. Nah, tadi juga banyak banget ya kita udah ngebahas ya dari pacaran itu apa, perasaan sama lawan jenis itu gimana, terus dampaknya, mau itu positif, mau itu negatif, pro kontranya orang, dan juga sampai ngebahas salah satu istilah yaitu ghosting. Nah, kamu sendiri kan lagi berada di suatu hubungan dan masih tetap bisa berprestasi. Nah, ada nggak sih tips atau trik biar kita tuh bisa kayak kamu gitu, biar bisa tetap seimbang? Oke, sekarang bahas tips ya. Ya. Jadi tips aku yang pertama buat orang yang mau pacaran dulu deh. Sebelum kalian masuk ke dunia pacaran itu, kalian tentuin kalian tuh pacaran tuh buat apa sih sebenarnya. Bisa dibilang kalian tuh tentuin tujuan pacaran. Nah, contohnya kayak kalian tuh mau pacaran tapi dengan tipe pasangan yang pintar supaya pas pacaran tuh pintarnya nular kayak gitu. Nah, intinya kalian tuh harus tahu tujuan dan dampak apa yang bakal kalian dapetin setelah kalian masuk ke dunia pacaran. Terus tips dari aku buat kalian yang lagi pacaran dan sedang menempuh pendidikan tentunya, itu kalian
fokus besar kalian itu lebih ke diri sendiri dulu deh, daripada kalian pacaran buat main-main, mending kalian fokus dulu ke diri kalian sendiri. Terus juga apalagi jenjang selanjutnya itu udah masuk dunia perkuliahan kan, pasti perlu untuk merancang masa depan. Jangan sampai gara-gara kalian pacaran buat senang-senang aja, kalian jadi buang-buang waktu dan gak merancang masa depan kalian sendiri. Nah, atau kayak yang aku bilang tadi, pacaran tuh jangan cuma buat main-main aja, tapi bisa dijadiin suatu pembelajaran yang berdampak positif bagi kita. Contohnya ya kayak ikut kegiatan-kegiatan positif bareng, ataupun ngerjain tugas sekolah bareng, kayak gitu kan membantu banget tuh. Apalagi kita sebagai remaja yang masih menempuh pendidikan. Nah, itu sih tips dari aku, semoga berguna ya. Dan ingat juga, kalau kalian belum menyayangi diri kalian sendiri, kalian tuh bakalan susah untuk menyayangi orang lain juga. Jadi intinya kalian love self dulu deh. Ya, love self baru love someone. Ya, gitu. bener banget. Nah, itu tadi banyak banget ya tips dan trik dari Utri nih, yang buat yang belum pacaran, bahkan yang udah pacaran juga dikasih nih tips-tips dan triknya. Nah, semoga aja tips dan triknya dari Utri ini bisa bermanfaat ya untuk kita, untuk penonton-penonton di rumah, teman-teman semua, sahabat Osaka. Semoga aja bisa membantu ya. Dan makasih nih buat Utri yang udah nyempetin diri datang buat ngasih sedikit pendapat dan tips sarannya. Ya, sama-sama dengan senang hati. Baik banget emang Utri ini ya. Dan makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah ngedengerin dan juga nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa buat nantikan podcast-podcast kita berikutnya yang bakal lebih seru dan menarik. Nah, akhir kata kita ucapkan sampai jumpa. Dadah. Scene 1, take 1, and action. Halo sahabat Osaka, selamat datang di Podsaka, podcastnya Osaka. Nah, podcast kali ini merupakan kolaborasi antara OSIS dan jurnalis di Osaka.